Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas project terbaru dari Christopher Nolan, The Odyssey, yang lagi happening banget dan lagi mulai proses syuting sudah semenjak seminggu yang lalu ya. Dan sudah bertebaran banyak banget nih ya di internet, spoiler foto, beberapa video proses syuting film Christopher Nolan The Odyssey ini yang keren banget teman-teman. Dan juga ada first look ya dari The Odyssey, the next project of Christopher Nolan. Bertabur bintang ya teman-teman, aktor dan aktris terkenal, dari mulai Spider-Man Tom Holland sampai Mr. Fantastic Pedro Pascal. Yuk langsung aja kita bahas tentang project terbaru Christopher Nolan ini. Project ambisius terbaru, The Odyssey. Setelah sukses dengan film sebelumnya, Oppenheimer, yang rilis 2 tahun yang lalu ya teman-teman kalau aku nggak salah. Bagus banget, Joe Astoy udah nonton dulu dan aku rating tinggi banget dan highly recommended. Dibintangi Cillian Murphy tentunya. Christopher Nolan kini beralih ke cerita legenda pahlawan-pahlawan Yunani, The Odyssey. Film ini direncanakan dan dijadwalkan rilis di bioskop itu bulan Juli 2026, bertepatan dengan tahun yang sama dengan film Avengers Doomsday kalau nggak di-delay ya teman-teman. Christopher Nolan ini salah satu sutradara ternama dan favorit aku guys. Dikenal melalui karya-karyanya seperti Inception, Dunkirk, Oppenheimer, Interstellar, dan kini menggarap proyek The Odyssey. Film ini merupakan adaptasi dari epos Yunani kuno karya Homer yang menceritakan perjalanan panjang dan penuh tantangan seorang pahlawan Yunani bernama Odysseus dalam usahanya kembali ke kampung halamannya di Ithaca setelah perang Troya War yang terjadi pada abad 12 atau 13 sebelum Masehi. Jadi ini set waktunya adalah tahun 12-13 sebelum Masehi ya guys. Berdasarkan sinopsis cerita awal nih dari film The Odyssey yang diungkapkan dan di-spill dikit, nanti film ini akan menceritakan kisah pahlawan The Odyssey yang mengikuti kisah Odysseus, Raja Ithaka yang setelah kemenangan dalam perang Troya menghadapi perjalanan pulang yang penuh dengan rintangan dan bahaya. Perjalanan yang seharusnya singkat berubah menjadi petualangan selama 10 tahun akibat berbagai tantangan yang dihadapinya sepanjang perjalanan. Odysseus bertemu dengan berbagai makhluk mitologi, monster, creature khas Yunani dan menghadapi ujian-ujian yang sulit, tentunya menguji kecerdikan, keberanian, dan ketabahan hatinya si Odysseus ini. Tentu ada ujian-ujian dari para dewa-dewi Yunani ya guys. Ini film Christopher Nolan akan full CGI. Setelah kemarin di Oppenheimer, Christopher Nolan gak mau pakai CGI atau efek komputer. Nah kalau film The Odyssey ini ya pasti pakai CGI ya guys. Ini ada beberapa, aku spill sedikit ya teman-teman, beberapa video-video project dari The Odyssey ini dari kamera paparazzi. Terlihat di sini ada video shot untuk pengambilan perang Troya itu sendiri dan beberapa set yang dibangun untuk The Odysseus, termasuk tempat para dewa dan juga para pemeran yang nantinya akan berperan sebagai tokoh-tokoh utama dalam cerita Yunani Odysseus. Wah, kelihatannya ini keren banget ya teman-teman, dari spoiler beberapa video dan bocoran foto-foto proses set syutingnya ya. Jadi dalam kisah pahlawan Yunani The Odysseus ini ada beberapa event penting dalam perjalanannya tersebut yang harus di-highlight guys, yang kemungkinan akan muncul di film Christopher Nolan ini. Yang pertama, event Polyphemus Sea Cyclops. Dalam salah satu peristiwa terkenal, Odysseus dan krunya ini terperangkap di sebuah gua Polyphemus. Seorang raksasa bermata satu, dengan kecerdikannya Odysseus berhasil membutakan mata Polyphemus dan melarikan diri bersama krunya. Kemudian ada event Dewi Kirke, di mana Odysseus dan krunya tiba di sebuah pulau Ajaja, tempat tinggal penyihir Kirke. Kirke mengubah beberapa anggota kru Odysseus menjadi babi. Namun Odysseus dengan bantuan dewa Hermes berhasil mengalahkan Kirke dan memaksa dia mengembalikan krunya kembali ke wujud asli manusia. Odysseus kemudian tinggal di pulau itu selama 1 tahun sebelum melanjutkan perjalanannya. Berikutnya event Siren. Dalam perjalanannya Odysseus harus melewati wilayah Siren, makhluk laut yang memiliki suara merdu mampu memikat dan menyesatkan para pelaut hingga kapal mereka karam. Untuk menghindari bahaya ini, Odysseus menutup telinga
krunya dengan lilin dan mengikat dirinya di tiang kapal agar dapat mendengar nyanyian siren tanpa terpengaruh. Siren di versi Odysseus ini bentukannya mirip seperti makhluk terbang ya. Kemudian event yang paling penting berikutnya ialah kembalinya Ithaca. Setelah berbagai rintangan, Odysseus akhirnya kembali ke kampung halamannya Ithaca. Di sana ia menemukan istana yang berusaha menikahi istrinya Penelope dan merebut tahtanya. Dengan bantuan putranya Telemachos dan beberapa sekutu setia, Odysseus menyamar dan berhasil mengalahkan para pelamar dan orang-orang yang menginvasi kerajaannya, merebut kembali tahta dan bersatu kembali dengan keluarganya. Wah, sepertinya akan seru banget ya teman-teman. Durasi film ini kemungkinan 2 jam lebih ya, apalagi ini film Christopher Nolan. Untuk pemeran utamanya, film ini akan memakai aktor dan aktris papan atas. Yang pertama di sini ada pemeran Odysseus itu sendiri ialah Matt Damon. Matt Damon sebelumnya bekerja sama dengan Nolan dalam Interstellar dan Oppenheimer. Matt Damon akan memerankan tokoh utama Odysseus. Berikutnya ada Anne Hathaway. Anne Hathaway yang dikenal melalui perannya dalam The Dark Knight Rises dan Interstellar, Christopher Nolan kembali di-hire ya, bekerja sama dengan Nolan dalam peran yang belum diumumkan, masih dirahasiakan. Kemudian ada Tom Holland nih, si Spider-Man. Aktor muda yang dikenal melalui perannya sebagai Spider-Man ini juga akan bergabung dalam proyek ini dalam peran yang masih misterius. Berikutnya ada Zendaya yang juga akan ikut dalam jajaran casting film Christopher Nolan ini sebagai salah satu tokoh penting ya teman-teman. Berikutnya juga ada Robert Pattinson. Pernah bekerja sama juga dengan Christopher Nolan dalam film Tenet. Robert Pattinson kembali bergabung dalam proyek ini. Next ada artis Lupita Nyong'o. Ini artis Black Panther ya teman-teman, pemenang Oscar juga, dan akan muncul di film ini, akan memerankan Dewi Athena atau Dewi Hera ya guys, masih simpang siur. Dan berikutnya ada si Clea di MCU, Charlize Theron. Artis ini juga akan muncul di film ini, yang udah terkenal lah kalau Charlize Theron, apalagi perannya sebagai Evil Queen di The Snow White yang keren banget. Katanya dia akan memerankan sang penyihir Dewi Kirky guys. Bener-bener ya teman-teman, ini castingnya casting papan atas semua ya, sama kayak film Oppenheimer sebelumnya yang juga memakai para pemeran yang keren-keren banget sih. Untuk proses produksi dan teknologi yang digunakan dari film The Odyssey ini tentu akan menggunakan teknologi Full IMAX terbaru yang menghadirkan pengalaman sinematik yang mendalam dan memukau. Pastinya akan bagus banget deh hasil gambarnya, tentu dengan Dolby Atmosphere Sound System. Proses syuting akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh dunia termasuk di Maroko, Italia, Yunani, Inggris, agar bisa menangkap keindahan alam dan setting yang sinematik banget, khas epos dan juga khas Yunani. Christopher Nolan dikenal dengan pendekatannya yang unik dalam pembuatan film yang seringkali menggabungkan elemen praktis dengan teknologi canggih untuk menciptakan visual yang autentik dan mendalam. Bahkan di Oppenheimer dia menggunakan practical effect ya teman-teman, kayak menciptakan ledakannya itu bukan CGI, jadi benar-benar di shoot. Nah, aku yakin beberapa elemen dan juga idealisme dari Christopher Nolan ini juga akan diaplikasikannya dengan film terbarunya The Odyssey ini. Di film ini juga Christopher Nolan berencana untuk memanfaatkan teknologi IMAX terbaru dikembangkan khusus untuk proyek ini, memungkinkan penonton merasakan skala epik dari petualangan Odysseus dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Ini masih rumor ya teman-teman, nanti kita akan nikmatin setelah nonton di IMAX. Tentu ada tantangannya tersendiri ya dalam mengadaptasi karya sastra Yunani klasik The Odyssey seperti ini. Tantangan utama itu ialah bagaimana menyajikan sebuah cerita yang sesuai dengan cerita legenda Yunani, tetapi pesan dan kesannya itu tetap dapat dan tetap tersampaikan dengan baik ke penonton. Bisa dikembangkan dan diinovasiin dengan cara yang lebih relevan, dengan cerita yang lebih fresh dan terbaru, membuat penonton-penonton yang hidup di era modern ini bisa relate ya guys, sambil tetap menghormati sumber aslinya, jadi nggak terlalu menyimpang lah ceritanya. Selain itu, penggambaran elemen-elemen mitologis dan fantastik memerlukan keseimbangan antara efek visual yang canggih dan pendekatan naratif yang mendalam untuk memastikan bahwa cerita tetap terasa manusiawi dan emosional, sehingga antusiasme penonton itu dapat ketika nonton The Odyssey ini. Oke guys, itu dia ya video dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.